physical. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam bedah kitab online. Dan pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan membaca kitab Ghoyat Takrib, kitab matan Abu Suja, kitab matan Mukhtasar Abu Suja. Dan kita sekarang akan membicarakan tentang perkara-perkara yang disunahkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan ya. Apa saja perkara-perkara yang disenangi oleh Allah sehingga perkara tersebut disunahkan ketika seorang mukmin melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan khususnya. Ya baik, kita langsung menuju ke teks kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wa yustahabbu, dan disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fis shaumi, di dalam puasa, ya khususnya puasa Ramadan ya, puasa wajib, salah satu asya'a, 3 perkara. Ya, apa saja 3 perkara yang disunahkan oleh Allah ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka puasa. Perkara yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mukmin melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah yang pertama menyegerakan agar segera berbuka. Dan di sini mengandung hikmah kenapa kita disunahkan untuk segera berbuka, ya agar kita menjalani ibadah itu tidak pakai hawa nafsu ya, tapi kita patuh pada perintah agama. Ya, kalau kita emang sudah mulai terbit fajar kita dilarang makan minum, ya berarti kita harus patuh ya, kita tidak makan dan tidak minum selama seharian penuh. Dan ketika matahari sudah terbenam maka kita sudah diperbolehkan untuk makan dan minum. Di sini mengandung hikmah agar kita menjalani ibadah itu tidak dengan hawa nafsu ya, jangan mentang-mentang kita fisiknya kuat, kita badannya hebat ya, puasa sudah kedengar adzan maghrib tapi masih nanti aja bukanya, nanti aja, nunggu nanti biar pahalanya tambah banyak. Bukan begitu ya. Kalau begitu niatnya malah itu ibadahnya pakai hawa nafsu dan bisa mengurangi pahala. Nah, lalu perkara yang disunahkan berikutnya yang ditulis di kitab ini adalah perkara yang disunahkan ketika kita menjalankan ibadah puasa adalah watakhirus sahuri ya. Watakhirus sahuri, mengakhirkan makan sahur ya. Kita disunahkan agar makan sahur itu di 30 menit terakhir menjelang adzan subuh. Maksudnya agar kita ketika menjalani puasa itu ya kita kuat dan tidak cepat lemas ya, tidak cepat dehidrasi bagi yang bekerja di daerah-daerah yang serba panas ya. Makanya anjuran untuk mengakhirkan makan sahur maksudnya agar kita kuat yang menjalani ibadah puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari ya. Coba kalau kita makan sahur jam 12 malam gitu ya, lalu kita tidur dan kebablasan sampai adzan subuh ya, pasti pagi-pagi udah lapar, udah kerasa lapar ya perut kita ya. Makanya anjuran untuk mengakhirkan
makan sahur adalah maksudnya agar kita kuat menjalankan ibadah puasanya. Ya, di siang harinya kita kuat dalam melaksanakan ibadah puasanya. Lalu perkara-perkara yang disunahkan ketika menjalankan ibadah puasa yang berikutnya adalah watarakul hujri, yang meninggalkan yang kotor-kotor atau yang keji-keji, ya, minal kalami, dari ucapan-ucapan. Ya, di sini musonib atau penulis kitab menuliskan bahwa meninggalkan perkara-perkara kotor dari mulut kita, dari ucapan kita adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dan sangat disunahkan, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya ketika kita berpuasa, kita harus menjaga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang keji, yang kotor, seperti kidib, ya, berbohong. Selagi kita puasa, kita tidak boleh, ya, banyak berbohong. Ya, kita lihat sedikit di sarahnya di sini, ya, dituliskan bahwa tarkul hujri minal kalam itu adalah meninggalkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji, ya. Payasuno, maka hendaklah menjaga siapa imu, orang yang berpuasa, lisanahu, kepada lisannya, kepada bibirnya, anil kadibi, dari berbohong, wal ghibati, dan dari menggunjing, wanah wudalik, ya, dan yang semisalnya. Jadi ketika kita puasa itu kita sangat dianjurkan untuk meninggalkan kata-kata yang keji, yang kotor, yang keluar dari mulut kita. Ya, makanya ada kaul yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu jauh lebih baik, ya, daripada si orang yang berpuasa itu bangun tidak tidur, ya, dalam kondisi terjaga, tapi dia tidak bisa menjaga mulutnya, ya, tidak bisa menjaga lisannya dari kata-kata kotor dan keji. Maka ada kaul yang mengatakan bahwa lebih baik tidur, ya, tidurnya orang yang berpuasa itu lebih baik daripada dia terjaga tapi tidak bisa menjaga lisannya dari kata-kata yang kotor. Ya, baik, kita lanjut. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, ya, dan diharamkan berpuasa pada 5 hari. Ya, 5 hari itu hari apa-apa saja. Ya, di sini musonib, penulis kitab, menuliskan adalah yang pertama adalah al-idani, di 2 hari raya, ya, di 2 hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, kita diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha adalah harinya makan-makan, ya, hari kesenangan, hari kemenangan untuk seluruh umat Islam. Jadi kita melaksanakan puasa di 2 hari raya, baik puasa qadha, yang maupun puasa nadar maupun puasa sunnah, itu diharamkan. Ya, di sini juga mengandung hikmah, ya, bahwa ibadah itu tidak boleh pakai hawa nafsu, ya. Mentang-mentang badannya kuat, kekar, tahu itu hari raya, dia maksa pingin puasa, ya. Di sini puasa di 2 hari raya ini adalah diharamkan sebagai pelajaran buat umat manusia bahwa ibadah itu tidak boleh pakai hawa nafsu, ya, tapi ibadah itu harus pakai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulnya. Baik, kita lanjut, ya. Yang pertama tadi 2 hari raya adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Berikutnya adalah
Wa ayyamu tasyriki, dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Ya, kalau hari raya Idul Adha ditetapkan tanggal 10 Zulhijjah, ya maka hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, atau 3 hari setelah hari raya Idul Adha itu hari tasyrik. Ya, seluruh umat Islam diharamkan untuk melaksanakan puasa, ya, baik puasa wajib maupun puasa nadar, puasa sunnah, semuanya diharamkan. Wa yukrohu, dan dimakruhkan. Ya, di sini makruh yang tahriman, ya, makruh yang mengarah ke yang diharamkan. Apa itu? Yaitu saumu yaumis saki, berpuasa di hari syak atau puasa di hari yang diragukan. Ya, di situ dijelaskan bahwa puasa yang diragukan ini adalah ketika bertemunya tanggal 30 Sya'ban dengan tanggal 1 Ramadan. Jadi ketika sudah masuk tanggal 29 Sya'ban, lalu besoknya masuk tanggal 30 Sya'ban. Nah, itulah di situ ya, tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30-nya itu 30 Sya'ban yang dinamakan hari syak atau hari yang diragukan untuk berpuasa. Ya, kenapa diharamkan? Karena hari syak itu adalah hari yang memang antara di situ itu antara memang tanggal 30 Sya'ban apa ini sudah masuk puasa gitu. Jadi masih remang-remang, masih ragu, masih mamang ya. Maka ulama mengatakan puasa di hari syak itu diharamkan, ya. Tidak diperbolehkan illa an yuwafiqo, kecuali bagi yang menemukan, ya, bertepatan adatan pada kebiasaannya lahu, bagi orang tersebut. Ya, hari syak itu diharamkan untuk berpuasa kecuali bagi orang yang memang sudah kebiasaannya puasa. Maksudnya jika orang terbiasa puasa sunnah di hari Senin Kamis misalkan, dia rutin puasa hari Senin Kamis rutin sepanjang tahun. Lalu ketika menemukan hari syak, ya, bertepatan puasa Senin Kamisnya itu bertepatan dengan hari syak, hari yang diragukan pada tanggal 30 Sya'ban, ya maka bagi orang tersebut tidak haram lagi puasanya, tapi boleh, ya. Begitu juga bagi orang yang suka ngulur-ngulur ngodok puasa, ya, yang masih punya hutang puasa tahun sebelumnya, maka karena qada harus dibayar, maka dia puasa di yaumus syak, di hari yang meragukan, juga diperbolehkan, ya, tidak diharamkan. Yang diharamkan itu adalah bagi orang yang tidak terbiasa menjalankan ibadah puasa sunnah, misalkan Senin Kamis, ya, atau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Itu orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah sunnah seperti itu, lalu tiba-tiba dia puasa di hari syak, maka itu yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan. Ya baik, mungkin ini yang bisa disampaikan, ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang lain. Ya, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Ya, akhirul kalam, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.